Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib dan Isya Masjid Al-Madinah Kota Bangkinang rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita bersama-sama untuk melangkahkan kaki kita menghadiri taman surga ini, majelis ilmu, majelis zikir yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman surga maka masuklah, nimbrunglah di dalamnya. Qila, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma hiya riyadul jannah atau raudatul jannah? Qal majalisudz dzikr atau majalis al-ilm. Maka Nabi menjelaskan adalah majelis zikir, majelis ilmu yang mana disebutkan nama-nama Allah, ditinggikan asma dan sifatnya, dibahas dan disampaikan ayat-ayatnya, kemudian diambil ibrah dan pelajarannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, semangat serta istiqamah di jalan ilmu ini. Kemudian perlu kita sadari bersama bahwa kebutuhan seorang muslim terhadap ilmu itu jauh kebutuhannya daripada sekedar makan dan minum dalam kehidupan. Bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu ini dibutuhkan setiap saat, dibutuhkan setiap waktu dalam kehidupan kita. Maka tak heran di masa as-salafus salih, generasi-generasi awal, mereka menghabiskan waktu tanpa mereka sadari berhari-hari, bahkan mereka rihlah untuk menuntut ilmu ini, berpindah dari satu negeri ke negeri yang berikutnya, menghabiskan uang yang tidak sedikit, bahkan menjual harta benda yang mereka punya demi mendapatkan ilmu. Bahkan mereka mengeluarkan harta untuk anak-anak mereka, ya, demi bisa safar menuntut ilmu. Maka marilah kita tiru semangatnya para generasi awal di dalam belajar, karena generasi mereka itu generasi orang-orang yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang al-yaumul akhir, yaitu tentang hari akhir, hari kiamat. Di antara fase setelah terjadinya hari kiamat adalah al-ba'tsu wan nusyur, di mana kita akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan yang kedua setelah kehidupan kita di dunia ini. Kita mengawali perjalanan ini sebelum alam rahim, ya, kita tidak ada. Kemudian Allah ciptakan dan kita melewati fase 9 bulan di rahim ibu kita.
Setelah itu kita lahir di dunia yang fana ini, menjalani jatah hidup masing-masing sesuai dengan janji yang telah disepakati. Ketika seseorang di dalam rahim ibunya, maka dicatatlah di situ, ditulislah ketetapan umur dan rezekinya. Am huwa sa'idun aw syaqi. Lalu dia terlahir menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, setelah kehidupan di dunia yang fana ini, kita akan mengakhiri perjalanan kita di sini. Akan mengakhiri kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita akan masuk kepada alam barzakh, atau yang disebut dengan alam kubur. Di sana sudah mulailah kehidupan yang merupakan titik awal perjalanan kehidupan akhirat kita. Berapa lama di alam barzakh? Allah yang tahu. Tapi bisa jadi perjalanan seseorang di alam barzakh itu jauh lebih lama dari kehidupan perjalanan dia di dunia. Dunia paling lama berapa tahun? Nabi mengatakan umur umatnya berapa? 60 sampai 70 tahun. Bisa jadi orang di alam barzakh itu sudah jauh lebih panjang kehidupannya di dalam alam barzakh tersebut. Alam yang mana sudah merasakan kenikmatan jika dia seorang yang beriman kepada Allah, dan di situ pun akan sudah mulai azab jika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam barzakh bukan tempat istirahat terakhir. Jelas ya? Alam barzakh bukan tempat istirahat terakhir, tapi awal untuk sebuah perjalanan panjang. Awal untuk sebuah perhitungan yang sangat ketat di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka ketika terjadi hari kiamat, ya, ketika terjadi hari kiamat, maka kemudian seluruh yang meninggal dunia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita. Al-ba'ts wan nusyur, ya. Al-muradu bil ba'thi al-ma'adul jismani. Yang dimaksud dengan al-ba'ts itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan kita, kembali membangkitkan kita. Yang awalnya kita mati di dunia ini, yang awalnya kita hidup, kemudian kita meninggal dunia, dikuburkan oleh Allah di situ di alam barzakh, kemudian kembali setelah kiamat tiba, kita dihidupkan kembali oleh Allah tabaraka wa taala. Wa ahya'il ma'ad fi yaumil ma'ad, wa ahya'ul ibad fi yaumil ma'ad. Allah kembali akan menghidupkan hamba-hambanya setelah terjadinya hari kiamat tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala, maka kemudian akan Allah kembalikan ruh kita kepada jasad kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia untuk menghadap kepada Rabbuna tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nufikha fis sur, ketika tiupan sangkakala Allah perintahkan untuk ditiup. Ini tiupan yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Illa man syaa Allah. Seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi meninggal, kecuali yang dikehendaki Allah. Jika ada yang bertanya, bagaimana dengan malaikat maut? Banyak pertanyaan. Pembahasannya di situ masuk illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki untuk hidup tidak mati, maka dia akan hidup.
Jangan sampai kita di sini keliru, ya. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Setelah tiupan yang pertama, seluruh yang bernyawa mati. Seluruh makhluk hidup meninggal dunia. Ini yang pertama, tiupan yang pertama. Ya, semua yang hidup meninggal dunia. Yang masih tersisa di masa itu, ya di saat dia menemui kiamat tiba, maka kita banyak dapatkan informasi tentang kondisi dan keadaan di masa itu. Ya. Yang sehat ya merasa, ya, kemudian yang sehat saja akan kelihatan linglung. Orang yang hamil akan lahir anaknya. Ya. Maka kondisi yang sangat dahsyat di masa itu, kita akan mempersiapkan diri dan kita berusaha semaksimal kita bisa berbuat di dunia ini. Bicara tentang hari kiamat, mesti kita hadirkan hati kita. Kita bicara bukan untuk menambah saqafah kita, bukan, tapi kita berbicara tentang kondisi hari kiamat ini. Kita bersama-sama untuk mengencangkan ikat pinggang kita, memperbanyak amal diri, serta mempersiapkan bekal yang cukup menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tiupan sangkakala yang pertama seluruhnya meninggal, dan tiupan sangkakala kedua Allah katakan fa idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba seluruh yang sudah meninggal dunia itu akan hidup kembali, akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 68 Allah kisahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, wa nufikha fis-sur, kemudian ditiuplah sangkakala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan agar ditiup. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, tiba-tiba mereka ini bangkit, hidup, mereka menuju Rabb Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, semua akan dibangkitkan Allah, dihidupkan Allah kembali. Siapapun yang pernah hidup, Allah bangkitkan dia. Seperti mana dalam sebuah hadis yang kita dapatkan informasinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana manusia bangkit, kondisi kita seperti apa bangkit. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, alaistahi ba'duna ba'dan, setelah Nabi menceritakan bahwa kita ini bangkit hufatan uratan ghurla, kita bangkit dalam kondisi tidak beralas kaki, bangkit dalam kondisi tidak berpakaian, bangkit seperti bayi yang belum dikhitan. Semua bangkit. Kalau dibayangkan dalam kehidupan dunia kita hari ini, tentu kita merasa risih gitu, karena bangkit tanpa berpakaian. Sampai hal ini pun ditanyakan oleh siapa? Aisyah, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita. Apakah kita tidak malu nanti di hari itu ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal amrul azim. Al amru azim, kata Rasulullah. Perkara di hari itu wahai Aisyah sangat berat. Perkara di hari itu sangat dahsyat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tidaklah seseorang dihisab oleh Allah kecuali dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang melewati hisab yang berat kecuali dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu bagi orang-orang yang kafir. Bagi orang beriman, mereka mendapatkan keringanan, mendapatkan kemudahan. Fa abshir, selama di dunia ini dia menjaga perintah Allah, menunaikan salat, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan, puasa Ramadan, membayarkan zakat, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat ihsan sesama mereka, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama itu dikerjakan, perintah-perintah Allah ditaati, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga, dihidupkan dalam kesehariannya, fa abshiru,
bergembiralah dia. Di hari yang sangat dahsyat itu, dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Di saat orang semuanya cemas, takut, semua orang, ya bahkan diceritakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika semua dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar, dan semua berdiri di hadapan Allah, di padang mahsyar yang sangat luas, manusia yang paling awal sampai manusia yang paling akhir, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendapatkan perlindungan, mendapatkan ya jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Lalu ketika Allah bangkitkan mereka, apakah mereka diam? Apakah mereka tidak ada komentar? Qalu, mereka langsung berbicara. Ketika tiba-tiba Allah bangkitkan, ya mereka berbicara, qalu ya wailana, celakalah kita, kata mereka, ya wailana, man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, maksudnya dari kubur kami? Siapa pula yang membangkitkan ini, kata mereka. Tiba-tiba mereka tanpa mereka sadari, mereka bangkit, bangun. Kemudian mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa pula yang membangkitkan kita ini? Maka disebutkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hadza ma wa'ada ar-rahman, ini yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, wa sadaqal mursalun, maka benarlah mereka, para nabi dan para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di hari itu semua ketika dibangkitkan Allah Azza wa Jalla, orang-orang beriman tentunya merasa bahagia. Jangankan ketika dibangkitkan, Pak, muslim beriman bertakwa kepada Allah ketika dimasukkan ke dalam kubur, ketika ditimbun, berada di alam barzakh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghadirkan kepadanya, fayubsah lahu fi qabri, Allah lapangkan kuburannya, Allah lapangkan kuburannya. Lalu datanglah makhluk yang wangi, indah, sangat menyejukkan. Lalu dia berkata, man anta, siapa kamu? Faqala ana amaluka as-salih, saya adalah amal salehmu ketika di dunia. Saya adalah salatmu yang kamu kerjakan. Saya adalah ibadah sunnahmu yang kamu kerjakan. Saya adalah sedekahmu. Saya adalah ya majelis ilmumu yang kamu langkahkan kakimu ke sana, duduk di sana. Saya adalah kebaktimu kepada ibumu. Dijadikan Allah sebagai makhluk, duduk di sampingnya, akan menemani dia, yang membuat dia nyaman sampai hari kiamat. Bayangkan itu, sampai hari kiamat. Itu yang kita pikirkan kaum muslimin, ini yang kita persiapkan. Amalan-amalan kita sudah kita sempurnakan. Mana amal baik yang belum kita kerjakan, kita usahakan agar ketika nanti Allah cabut nyawa kita, dimasukkan kita ke dalam barzakh, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bahagia di sana, orang-orang yang mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang tinggi di sisinya. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Maka kemudian mereka akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun, tiba-tiba dengan sekali perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka semuanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini adalah dalil dibangkitkannya kita nanti di hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara berbangkit ini adalah perkara yang sangat berat bagi orang-orang kafir. Mereka tidak beriman, mereka tidak percaya, mereka tidak meyakini salah satu dari tiga perkara yang membuat mereka benci kepada Rasulullah adalah perkara hari berbangkit. Tiga perkara yang sangat
dibenci oleh orang-orang kafir dari dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah dakwah Nabi tentang hari berbangkit. Hari berbangkit ini bagi mereka tidak ada. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir semua mengatakan allai yub'atsu, tidak mungkin Allah bangkitkan itu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima kuntum ta'malun, kata Allah. Katakan Muhammad, kalian pasti dibangkitkan Allah, kalian pasti akan dikabarkan berita apa yang telah kalian kerjakan di dunia, akan diberikan balasan kepada kalian. Ikhwani wa akhwati fiddin, kita berbicara hari ini membahas tentang hari berbangkit ini adalah untuk membuat diri kita bersama-sama ya fa'udda nafsahu, maka jadikan dirinya ya seakan-akan ya orang-orang yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban, sehingga kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk berbekal diri, berbekal amal, berbekal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat banyak dalil yang berbicara tentang hari berbangkit ini. Sungguh sangat banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang hari berbangkit ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Lalu kemudian di dalam pembahasan wal insanu yatakawwan fil yawmil akhir min 'idhamin saghir indama yusibuhu al-ma' yanmu numul baqal hadzal 'azam wa ajbuz zanab. Nah, lalu dari manakah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita? Pertanyaannya, kan semua kita sudah meninggal dunia, semua orang sudah berada hancur lebur dengan tanah. Lalu kemudian dari mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari tulang ekor yang tidak hancur oleh tanah. Rasulullah SAW menyebutkan, inna fil insani azman la ta'kuluhu al-ardu abadan. Pada manusia ada tulang yang tidak dimakan oleh tanah. Fihi yurakkabu yaumal qiyamah. Disitulah Allah akan kembali membangkitkan kita yang dulu pernah ada di dunia. Qalu ayyu azmin huwa ya Rasulullah, tulang apakah itu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, mereka ingin tahu dari tulang mana Allah akan ciptakan manusia yang pernah ada di dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajbuz zanab, tulang ekor manusia itu tidak akan hancur, tidak akan hancur. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita manusia ini. Di dalam riwayat dalam kitab Muwatta Abi Dawud dan An-Nasa'i, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibn Adam ta'kuluhul ardu illa ajmuz zanab. Setiap tubuh manusia ini akan dimakan oleh tanah, oleh bumi, kecuali tulang ekornya. Minhu khuliqa wa fihi raqab. Dari situlah Allah akan menciptakan kembali manusia, dan disitulah Allah akan menyusun kembali kita. Bayangkan. Nah, dalam pembahasan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala ya di saat ya manusia sudah hancur dan kiamat sudah tiba, maka kemudian Nabi menjelaskan bagaimana prosesnya. Nabi mengatakan ma baina nafkhataini arba'un, antara tiupan yang pertama dengan tiupan sangkakala kedua itu dijelaskan oleh Rasulullah arba'un, lamanya 40. Tapi di sini tidak disebutkan apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Maka Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu tidak enggan menyebutkan, karena Nabi tidak menjelaskan. Yang jelas arba'un. Lalu kemudian thumma yanzilu minas samaa'i ma'an, kemudian turun hujan.
fayanbutuna kama yanbutul baqal, maka tumbuhlah dari tulang ekor itu manusia seperti tumbuhnya benih yang ditanam. Begitulah prosesnya nanti ketika seseorang manusia, semua kita yang telah meninggal dunia kemudian akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa fil insani syai' illa baliyah. Tidak ada orang kecuali memang binasa semuanya. Illa azmun wahidun, kecuali satu tulang yang tidak hancur. Wa ajmudz dzanab minhu yuraqabul khalqu yaumal qiyamah. Dari situlah akan Allah ciptakan kembali manusia. Allah tarkib, Allah susun kembali manusia yang pernah ada. Maka logika bahwa ketika kita berbicara di hadapan iman, maka tentu kita akan terima semuanya. Kita sebagai orang beriman yakin dengan seyakin-yakinnya Allah mampu membangkitkan kita, karena yang awalnya kita tiada, Allah mampu menciptakan kita. Apalagi yang pernah ada tentu akan lebih mudah bagi Allah. Tapi semuanya bagi Allah tidak ada yang susah, semuanya mudah. Barangkali logika ini bisa kita sampaikan kepada orang yang tidak percaya tentang hari berbangkit. Orang yang pernah ada itu akan lebih mudah secara logika. Tapi bagi Allah semuanya, bagi orang beriman tentu tidak berbicara seperti ini. Jika ada orang-orang yang tidak mengimani hari berbangkit, maka sampaikan, Anda dulu tidak ada, Allah adakan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memulai sesuatu yang tidak ada bagi kita sulit, tapi setelah kita meninggal dunia kemudian Allah akan membangkitkan kita yang pernah ada dari tulang ekor yang tidak hancur dimakan tanah. Nah, ini ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wa qad dalatin nususus sahihah, ya, nas-nas yang sahih menunjukkan anna ajasadal anbiya la yusibuhal bala au baliya wal fana. Tubuh para nabi tidak hancur. Ini jangan disalah aja atau jangan disalahpahami bahwa kita harus meyakini bahwa para nabi tubuh mereka tidak hancur. Alladzi yusibu ajasadal ibad, yang mana yang terjadi pada jasad kita secara umum manusia, ya, dalam hadis alladzi yarwihi Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramkan kepada bumi, ya, untuk makan jasadnya para nabi. Makanya ikhwan wa akhwati fiddin, ya, pernah terjadi bahwa usaha untuk memindahkan kuburan atau jasad nabi. Nah, itu terjadi di kota Madinah. Jasad Rasulullah SAW ingin dipindahkan oleh mereka, dan ternyata Allah selamatkan dan Allah jaga. Makanya subhanallah hari ini pemerintahan Arab Saudi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini. Allah berikan kepada mereka usaha yang sangat ketat, ya, usaha yang sangat dahsyat dalam menjaga kemurnian tauhid dan agama yang mulia ini. Kita lihat memang di sana agak sedikit sangar gitu, ya, tapi dalam rangka menjaga, ya, sesuatu yang bisa melanggar syariat dan akidah kita. Nah, di situ ketika kita menziarahi Rasulullah SAW, kita ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kita ucapkan salam kepada Nabi kita SAW, dan jasadnya tidak hancur oleh tanah, sebagaimana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Nah, setelah Allah bangkitkan kita, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hamba. Dan Allah ciptakan sebagaimana Allah dulu menciptakan mereka di dunia. Famin dzalika annahum la yamutuna mahma asabahumul bala. Nah, kehidupan itu, kehidupan kita setelah itu akan mengalami fase-fase yang sangat panjang, terminal-terminal yang akan kita lewati sampailah kita nanti pada tempat terakhir, tempat yang paling nikmat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa huwa bimayyit wa ma huwa bimayyit. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis ini bahwa kematian itu tiba dari mana sudut mana saja, dari tempat mana saja. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian membangkitkan kita
Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qama fina Mu'adz bin Jabal faqala ya bani Awd inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'allimuna al-ma'adha ila Allah thumma ila al-jannah aw ila an-nar wa iqamati la dha'na fihi wa khulud la mauta fi ajsadin la tamut. Nabi menjelaskan bahwa setelah kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan kalian akan dibangkitkan, akan digiring ke surga atau ke neraka, dan hidup yang tidak akan pernah berakhir, kekal yang tidak akan ada kematian. Coba dibayangkan itu kaum muslimin ya, kehidupan setelah itu, kehidupan yang kekal. Bayangkan itu, kehidupan yang kekal itu kunci keberhasilannya, kesuksesannya ditentukan dengan kehidupan kita sekarang. Itu yang kita pikirkan. Kehidupan kita abadi itu akan ditentukan sukses atau tidaknya, berhasil atau tidaknya, bahagia atau tidaknya di sana akan ditentukan dengan perjalanan kita selama di dunia ini. Maka Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsah, yang cerdas itu yang selalu mampu yang menguasai dirinya, menundukkan hawa nafsunya. Al-kayyisu man dana nafsu wa amila lima ba'dal maut. Dia berbuat untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Berpikir terus dia, bagaimana bekal saya, bagaimana kehidupan saya. Berpikirlah ke sana. Apalagi kita yang sudah disampaikan Allah usia 40 tahun ke atas, tak ada lagi usia main-main. Itu usia puncak, usia di saat kita harus sudah ya menghadap dengan serius, dengan bekal, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan, kekal abadi dengan kenikmatan di sana. Siapkan bekal itu dari sekarang. Dari sekarang kita persiapkan bekal kita. Tentukan keberhasilan kita di sana dengan persiapan kita di sini. Orang yang berusaha dengan maksimal meminta pertolongan Allah, Allah akan bantu dia di sana. Itu sebelum proses ke surga itu tentu kita di padang mahsyar. Makanya di antara hadis Nabi SAW menyebutkan banyak ya, bahwa sab'atun ya, ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat, yang mana tidak ada perlindungan di hari itu. Ini di padang mahsyar, ini hadis ini. Hadis yang berbicara tentang padang mahsyar. Matahari sangat dekat, panas. Bahkan Allah ceritakan kita manusia, yauma yafirul mar'u min akhihi, saudaranya dia lari, wa ummihi wa abihi, dari bapak ibunya dia lari, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak keturunannya. Ini orang-orang yang terdekat dengan kita di dunia. Di hari itu kita takut, gak mau dekat-dekat, nafsi-nafsi, gak mau berdekatan. Takut apa? Kalau amalan baik kita tidak cukup untuk menyelamatkan kita, dan kita khawatir amalan dosa dia ditimpakan kepada kita di hari itu. Hari yang sangat menegangkan, pikirkan itu. Hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat dahsyat. Pikirkan selalu dalam kehidupan kita. Maka yang 7 itu bisa kita lakukan, kita ambilnya. Di antaranya Nabi mengatakan, yang Nabi sebutkan adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati selalu terpaut dengan rumah Allah ini. Selalu cinta kita untuk datang ke masjid ini. Selalu hadir kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. 2 pemuda, 2 insan yang saling berkenalan karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita bersama kaum muslimin. Temu sahabat kita, ungkapkan kata-kata itu kepadanya. Inni uhibbuka fillah. Mudah-mudahan kalimat uhibbuka fillah itulah yang nanti bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Dia mengambil bagian di malam hari, bangkit di tengah malam, sujud kepada Allah, zikir kepadanya, lalu kemudian dia mengucurkan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasakan kenikmatan di masa itu kaum muslimin. Hari yang sangat dahsyat, sangat menakutkan, di hari yang sangat luar biasa itu. Ambil bagian persiapan untuk itu semuanya. Hidupkan malam kita dengan zikir kepada Allah. Rasakan di hari itu yang sangat dahsyat. Kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalian berbuat untuk diri kalian. Kalian taat kepada Allah, akan kembali ketaatannya kepada kalian, akan kembali pahalanya kepada kalian. Dari zikir yang dibaca, dari Al-Quran yang senantiasa dilantunkan, dari sedekah-sedekah kita yang senantiasa kita keluarkan, dari semangat kita menuntut ilmu kepada Allah, semua itu akan tertulis dalam catatan kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan itu sebagai penolong kita di sisinya. Ikhwani wa akhwati fi din, ahmadukumullah wa ra'akum. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, kalau kalian berbuat jahat, maka balasan kejahatan itu akan kembali kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan kebaikan kita. Allah tidak butuh dengan kesalehan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum." Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah katakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum." Kalaulah manusia yang pertama sampai yang paling terakhir, wa jinnakum wa insakum, dari golongan jin dan manusia sekalipun, ala atqa qalbi rajulin wahidin, menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita anggaplah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling takut dan bertakwa kepadanya. Lalu Allah katakan, ma zada zalika fi mulki syai'ah, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Bahkan Allah juga katakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin wahid, dari awal kalian sampai akhir, jin dan manusia menjadi orang yang paling buruk kepada Allah, ma naqasa zalika fi mulki syai'a, tak akan berkurang kerajaanku di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak akan hina Allah Azza wa Jalla dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin, semuanya akan kembali kebaikan itu kepada kita. Renungi bekal kita untuk hari yang sangat dahsyat ini. Maka Nabi mengatakan, khuludun la maut, bahwa kekekalan yang tidak pernah kesudahan, fi ajsadil la tamut, jasad-jasad yang tidak akan pernah mati setelah itu. Wa min dzalika ibsarul ibadi ma lam yakunu yabsurun, pada hari itu manusia akan menyadari apa yang selama ini belum ia sadari. Fa innahum yubsiruna fi dzalika al-yawmil malaikata wal jinna, hari itu mereka melihat, ya, hari itu mereka melihat para malaikat, melihat jin. Wa mallahu bihi alim, wa min dzalika anna ahlul jannah, di hari itu la yubsikuna wa la yataghawwatun wa la yatabawwalun, mereka penduduk surga kaum muslimin, mereka tidak pernah meludah, mereka tidak akan membuang kotoran, dan mereka tidak akan buang kotoran, dan mereka juga tidak akan buang air kecil, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang dimuliakan Allah, semuanya kenikmatan, semuanya keindahan, semuanya balasan dari apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Wa hadza la ya'ni anna alladhina yub'atsuna fi yaumiddin khalqun akhar ghairul khalqil ladzi kanu fid dunya. Bukan berarti bahwa orang-orang yang dibangkitkan Allah di hari kiamat kelak
bukanlah mereka yang dulu pernah hidup di dunia. Artinya mereka ini hidup dan mereka akan menjalani proses. Mereka akan hidup sebuah kehidupan yang baru, yang tidak pernah ada kesudahan, yang tidak akan pernah merasa kesulitan dan kelelahan. Sampai kita bahas dahulu ya, pada pertemuan keberapa kita sampaikan bahwa bahkan orang-orang yang belum pernah hamil, wanita-wanita yang belum pernah hamil di dunia, mereka masuk surga. Mereka minta hamil. Sampai seperti itu kenikmatan. Tapi jangan dibayangkan hamil di surga tidak seperti hamil di dunia. Hamil di dunia penuh dengan wahnan ala wahnin, kelelahan ya, di atas kelelahan. Di akhirat tidak. Itu kenikmatan. Makanya kata para ulama, hamilnya di dunia itu takdir, dan hamilnya di akhirat di surga itu ikhtiar, keinginan. Kalau wanita belum pernah, ada wanita yang belum pernah merasa hamil, pengen hamil, ya Allah aku belum pernah hamil di dunia, aku pengen hamil di surga, hamil dia. Melahirkan, tidak ada sesar di sana, tidak ada sesar, tidak ada tidak ada, lahir. Ketika anak kecil ya, maka penuh dengan kenikmatan. Ketika ingin anak besar langsung besar. Begitulah keindahan surga yang disebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terbetik dalam jiwa. Itulah keindahan surga itu. Ikhwani akhwati fiddin rahimakumullah. Maka ketika nanti terjadi hari kiamat, Allah bangkitkan kita, dan kebangkitan itu ya adalah untuk diminta pertanggungjawaban dari segala amal-amal kita di dunia ini. Kita minta kepada Allah, ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, dan Allah berikan kepada kita ya keringanan. Allah tutup aurat kita, aib kita, dan seluruh dosa-dosa kita di dunia ini. Baik, kita dengarkan azan sunnah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan berikutnya adalah siapakah orang yang paling pertama dibangkitkan Allah? Awwalu man tunshaqqu anhu al-ard. Orang yang paling pertama dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya hari kiamat adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling pertama dibangkitkan Allah dari kuburannya. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyid, pemuka anak Adam yaumul qiyamah. Wa awwalu man yunsaqqu anhu al-qabr. Saya adalah orang yang pertama kali dibangkitkan Allah Azza wa Jalla dari kuburannya. Nah, jadi Nabi kita SAW, makanya dalam beberapa riwayat kita dapatkan tidak ada orang yang dibangkitkan oleh Allah yang pertama kecuali Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah Nabi dibangkitkan, maka itu adalah dua sahabatnya yang mulia. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Ya. Lalu kemudian berikutnya adalah orang-orang yang dikuburkan oleh Allah di Baqi al-Gharqad. Di Baqi itu di mana? Kuburan di kota Madinah. Mereka dibangkitkan. Setelahnya mereka orang-orang yang dibangkitkan, yang dikuburkan di Ma'la di kota Mekah. Nah, setelah itu barulah seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasrul khalaiqi jami'an ilal mauqifil azim. Kemanakah Allah bangkitkan kita? Kepada sebuah mauqif, sebuah tempat yang sangat agung. Samallahu azza wa jalla yaumaddini bi yaumil jam'i. Allah menyebut hari kiamat itu, hari pembalasan itu dengan hari al-jam'. Apa itu arti al-jam'? Hari berkumpul. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Yaumuddin, yaumul jam'i, itu hari di mana Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai terakhir. Li'anna Allah yajma'ul ibada fihi jami'an. Allah mengumpulkan kita semuanya. Zalika yaumun majmu'un lahun nas wa zalika yaumun mashhud. Hari itu hari di mana Allah mengumpulkan manusia, dan itu hari di mana manusia akan masyhud, terlihat semuanya. Wa yastawi fi hadzal jam'il awwalun wal akhirun. Di semua ini dikumpulkan Allah dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir. Allah katakan, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Dari awal sampai terakhir
generasi pertama sampai generasi terakhir semuanya akan digiring, dikumpulkan oleh Allah ya kepada satu miqat, sebuah tempat ya yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin. Bagaimana kalau manusia-manusia yang meninggal tidak normal, artinya tidak dikuburkan seperti mana manusia ya meninggal dunia? Mungkin ada orang yang mati ditangkap ya binatang-binatang buas dimakan, tidak ada lagi tersisa. Ya, tidak nampak jejaknya, tidak nampak tubuhnya, hancur sudah dimakannya. Atau bagi manusia yang tenggelam di alam, yang tenggelam dalam lautan, tak ditemukan jenazahnya di mana. Atau mereka yang hilang, di mana mereka? Nggak nampak tubuh. Maka disinilah disebutkan wa qudratullahi tuhitu bil ibad. Kekuatan Allah, kekuasaan Allah itu meliputi seluruh hambanya. Fallahu la yu'jizuhu syai'. Tidak ada satupun yang tidak dalam kawasan Allah. Tidak ada satupun yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah. Wa haitsu ma halakal ibad fa inna Allah qadirun 'alal ityani bihim. Dari manapun, dimanapun manusia meninggal dunia, mengakhiri kehidupan mereka di sini, maka Allah akan mampu untuk mengembalikannya. In halaku fi ajwazil fada, mungkin di atas ya. Wa gharu fi a'maqil ard, atau tenggelam di telan bumi, tidak nampak jenazahnya sudah. Wa in akalathumut tuyuru al-jarihatu awal hayawanatul muftarisah, atau diterkam oleh binatang-binatang buas atau mungkin burung-burung yang mematoknya. Aw asmakul bihar, atau mungkin ditelan oleh ikan di dalam laut. Aw ghayyabu fi quburihim fil ard. Kullu zalika indallahi sawa. Karena kuburan itu sebutan untuk sebuah tempat ketika manusia sudah meninggal dimasukkan. Tapi pada hakikatnya manusia ya, di mana dia meninggal disitulah kuburannya. Lalu apakah mereka yang tenggelam dalam lautan dimakan oleh ikan, atau mereka dimakan oleh binatang-binatang buas? Apakah mereka ditanya juga oleh malaikat Munkar dan Nakir atau tidak? Ataukah mereka ini kalau manusia beriman kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian dia diterkam oleh binatang buas, tidak ada lagi jasadnya, apakah dia juga merasakan nikmat di alam barzakh? Atau dia sebagai seorang yang tidak beriman, apakah dia juga merasakan ya siksaan? Iya. Dimanapun tempat dia meninggal dunia, baik itu di dalam kubur yang dikuburkan secara normal, atau dimakan oleh binatang buas, atau dimakan atau ditelan oleh ikan dalam lautan, atau dia hanyut yang tidak diketahui jenazahnya, maka di mana dia, disitulah kuburannya. Kemudian disitulah dia juga akan merasakan siksaan kalau dia tidak beriman, dan di situ pula lah dia akan merasakan nikmat kalau dia beriman. Maka tidak ada bisa kita untuk ya lari, dan tidak ada jalan untuk bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara agar kita selamat adalah menjadi orang yang taat kepadanya. Allah katakan, "Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Dimanapun kalian berada, Allah akan datangkan kalian. Allah akan datangkan kalian. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Jadi kita berharap kita meninggal kemudian dikuburkan, disalatkan oleh kaum muslimin, kemudian ya dilaksanakan secara normal. Kita berharap seperti itu kepada Allah. Ya, semua orang bisa menyolatkan kita dan mendoakan kita. Semua orang bisa ya datang mendoakan kita. Ini kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin. Wa kama anna qudratallahi muhitatun bi'ibadihi ta'ti bihim haitsu makanu. Kekuasaan Allah meliputi hamba-hambanya dimanapun mereka berada.
fakadzalika ilmuhu muhitun bihim. Allah bisa mengetahui, Allah meliputi segala sesuatu, begitu juga dengan ilmunya Allah. Tidak ada tembok, tidak ada dinding, tidak ada batasan negara, wilayah, tidak. Semuanya Allah mengetahui apa yang dilakukan hambanya. Fala yansa minhum ahad wala yadhillu minhum ahad. Tidak ada yang lupa, tidak ada pula yang tersesat salah Allah untuk memberikan pendana. Laqad ahsahum khaliquhum tabaraka wa ta'ala wa addahum adda. Allah akan hitung, Allah akan berikan segala bentuk perhisaban, segala bentuk ya tanda-tanda ataupun cara Allah untuk menilai segala perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamah farda. Allah telah menghitung mereka dan menghitung ya satu persatu, kemudian semuanya datang di hari kiamat kala ya masing-masing. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami bangkitkan, kata Allah, dan kami tak akan tinggalkan satu pun dari mereka, semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua ini kata para ulama berbeda pendapat. Apakah termasuk binatang, ternak, hewan-hewan itu juga dibangkitkan Allah? Di situ khilaf para ulama. Yang jelasnya manusia pasti. Tapi berkaitan dengan al-bahaim itu ada khilaf di antara ahlul ilmi. Ada yang mengatakan seperti mana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa itu terjadi. Ya, siapapun termasuk al-bahaim Allah akan bangkitkan. Ada yang mengatakan tidak, yang dibangkitkan hanya manusia saja. Abu Hurairah mengatakan yahsyarullah al-khalq kullahum yaumal qiyamah. Allah akan membangkitkan manusia, ya, mengumpulkan manusia seluruhnya di hari kiamat kala. Al-bahaim binatang, wat-tayr burung-burung, wad-dawab ya binatang-binatang yang melata, wa kullu syai seluruhnya, fayablu min adlillahi ay ya'khudha lil jamma'i minal qurana. Semua Allah bangkitkan agar Allah perhitungkan dari hewan-hewan yang bertanduk, yang menanduk hewan-hewan yang tidak bertanduk. Itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setelah itu dia berkata kuni turaban. Jadi kalau makhluk hewan-hewan itu dibangkitkan iya, tapi untuk diadili ya yang pernah hewan-hewan yang nakal menanduk hewan-hewan yang tidak, maka diadili oleh Allah. Yang bertanduk ya, yang di dunia menanduk, hari itu dia ditanduk ya oleh hewan-hewan tersebut. Setelah itu barulah Allah akan katakan kuni turaban, maka jadilah kalian semua ya menjadi tanah. Jadi tidak sampai ya mereka neraka atau surga. Jelas ya? Di sini mereka itu dibangkitkan untuk diadili, ditegakkan keadilan oleh Allah ya kepada hewan-hewan itu. Tapi manusia ketika itulah di saat Allah menyuruh hewan-hewan itu kuni turaban, maka Allah ceritakanlah penyesalan orang-orang kafir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir begitu menyesalnya mengatakan, alangkah indahnya aku kalau bisa menjadi tanah. Celakalah aku, akan dihisab Allah dengan hisab yang sangat dahsyat. Orang-orang kafir akan menyesali kehidupan mereka di dunia ini. Harta benda yang mereka kumpulkan, kekayaan yang mereka cari, semua yang dijadikan kebanggaan dunia, semua tidak lagi berguna bagi mereka. Orang beriman bahagia dengan keimanannya. Orang bertakwa akan bahagia dengan ketakwaannya. Fa ashabul yamin akan bahagia dengan kebaikan-kebaikan mereka. Wa ashabus shimal, mereka sengsara dengan kemaksiatan dan keburukan mereka. Ikhwani ukhwati fiddin, cerdaslah kita ya di dalam meniti jalan Allah Azza wa Jalla, dan cerdaslah kita untuk bisa mengambil jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani ukhwati fiddin. Lalu bagaimana sifat kita dibangkitkan Allah? Di awal tadi saya sudah sampaikan seperti
mana kita dibangkitkan, Nabi SAW dalam sebuah hadis Ibnu Abbas mengatakan innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurla. Itulah 3 kondisi kita. Allah katakan kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami mengawali kehidupan kalian di dunia, seperti itu pula kami akan mengembalikannya. Di awal kita lahir ada baju? Tidak ada orang punya baju langsung lahir, gitu kan? Tidak bawa sendal cantik, tidak ada. Tidak bawa sepatu bagus, tidak ada. Dan dalam keadaan ya, seperti mana Allah melahirkan kita ke dunia ini, kata Allah, maka nu'idu, kami akan bangkitkan dia seperti itu. Wa'dan alaina, sebuah janji dari kami, kata Allah, inna kunna fa'ilin, kami akan lakukan itu. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, kita sudah tahu bahwa kita dibangkitkan Allah dalam 3 kondisi, dalam tidak berpakaian dan tidak beralas kaki dalam keadaan belum dikhitan. Kemudian kita dibangkitkan Allah kepada sebuah tempat yang sangat azim, sangat agung, itu padang mahsyar, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal dan perbuatan kita. Ya, yang baik akan baik, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Yang baik akan berakhir dengan kebaikan, yang buruk akan berakhir dengan keburukan. Kemudian orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah setelah itu manusia yang lain, dan kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita bersama orang-orang ya yang Allah ridai dan Allah cintai. Makanya berharap ya ketika orang-orang yang meninggal di Madinah itu ya, kan Nabi mengatakan barang siapa yang bisa meninggal di Madinah maka meninggallah, gitu kan. Ini ada hadis Nabi, ini khabar. Ya, artinya ketika ada orang bisa berharap, boleh kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya matikan aku di kota Nabimu. Itu boleh. Karena ada hadis yang mengatakan demikian. Ya, tapi jangan salah dipahami hadis ini. Datang umroh ke sana, mau mati di Madinah, terjun dari ini haram baginya surga. Karena dia bunuh diri, maka tidak akan Allah berikan baginya surga. Makanya ada hadis itu yang kita pahami, artinya kita boleh minta kepada Allah, ya Allah cabutlah nyawa saya di kota Nabimu. Berharap kita bisa dikuburkan di Baqi al-Gharqad, kemudian dibangkitkan bersama para sahabat Nabi yang mulia, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita berharap begitu. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.